seorang penyanyi. Hey, namaku adalah Steven. Aku merupakan seorang penyanyi baru yang masih duduk di bangku SMA. Ternyata, menjadi orang yang terkenal bukanlah ide yang sangat bagus. Karena aku menjadi sangat sibuk, sehingga jam makan dan tidurku pun menjadi tidak teratur. Bahkan, aku pun sering pingsan karena terlalu kelelahan dengan kesibukanku yang sangat padat. Namun, aku mencoba untuk tetap semangat dengan profesi yang aku jalani sekarang. Hingga suatu hari, aku mencoba untuk mengawali hariku dengan rasa semangat. Namun tidak untuk kedua orang tuaku, mereka malah terlihat sangat sedih. Aku pun mencoba untuk membuat mereka tertawa, namun mereka justru malah menjadi semakin sedih. Hingga akhirnya, aku pun membiarkan mereka dan memutuskan untuk pergi ke sekolah saja. Sesampainya di sekolah, semua orang bersikap seperti biasa dengan melakukan kegiatan masing-masing. Namun, ketika aku masuk ke kelas, aku sangat terkejut karena aku melihat banyak bunga di atas mejaku. Aku pun sempat berpikir, mungkin ini adalah hadiah dari para penggemarku. Aku pun lantas mencoba untuk menanyakan bunga tersebut kepada semua temanku. Namun mereka semua mengabaikanku dengan wajah yang terlihat murung dan sedih. Sehingga aku pun sempat berpikiran bahwa mereka hanya iri dengan kesuksesan yang aku raih. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya ia sudah meninggal, namun ia tidak sadar akan hal tersebut. Dan bunga yang ada di atas meja bukanlah hadiah dari para penggemarnya, melainkan bentuk bela sungkawa dari semua teman-temannya. Lift apartemen. Beberapa hari ini merupakan hari yang sangat melelahkan bagiku, karena aku selalu saja lembur, sehingga aku sering pulang larut malam. Namun untunglah kantorku tidak jauh dari apartemen, sehingga aku bisa cepat sampai di sana. Hingga suatu malam, ketika aku baru selesai dengan pekerjaanku, aku pun memutuskan untuk langsung segera pulang, karena aku ingin segera beristirahat. Dan karena kamar apartemenku berada di lantai 14, aku pun harus menggunakan lift agar lebih cepat sampai di kamarku. Sesaat setelah pintunya tertutup dan liftnya pun sudah mulai bergerak, tiba-tiba tombol pada angka 8 pun menyala. Aku pun sempat berpikir tentang siapa yang akan naik lift pada tengah malam begini. Namun, tiba-tiba aku menyadari sesuatu, sehingga aku pun langsung menekan tombol angka lainnya. Dan untunglah, liftnya pun langsung berhenti ketika sampai di lantai 3. Aku pun langsung memaksakan diri untuk keluar, meskipun pintu liftnya sangat lambat untuk terbuka. Setelah aku dapat keluar, aku pun langsung segera berlari meninggalkan gedung apartemen ini. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya ada sosok lain yang sedang bersama si aku ketika di dalam lift. Karena biasanya tombol lift hanya bisa ditekan dari dalam saja. Gedung berhantu. Suatu hari, aku mendengar sebuah rumor bahwa ada sebuah gedung terbengkalai yang berhantu. Aku pun lantas menghubungi temanku untuk memberitahunya tentang kabar ini. Setelah itu, aku dan temanku pun berencana untuk berpetualang ke gedung tersebut. Dan tepat pukul 11 malam, akhirnya kami pun tiba di gedung tersebut. Ternyata, gedungnya memang sangatlah menyeramkan, hingga membuat kami menjadi merinding. Meskipun merasa takut, kami berdua pun tetap memutuskan untuk masuk. Dan setelah masuk, ternyata keadaan di dalam begitu sangat gelap, sehingga kami memutuskan untuk menyalakan senter. Setelah sedikit terang, kami melihat begitu banyak grafiti aneh yang sudah terpampang di dinding. Dan setelah kami berkeliling, kami memutuskan untuk langsung naik saja ke lantai atas dengan menggunakan tangga. Sesampainya kami di lantai atas, ternyata kami juga tidak menemukan sebuah kejanggalan apapun. Namun kami berdua tetap mengakui bahwa gedung ini memang sangatlah menyeramkan. Hingga akhirnya, kami berdua pun memutuskan untuk segera turun dengan menggunakan sebuah lift. Karena jika kami menggunakan tangga lagi, kami berdua sudah tidak kuat. Setelah menekan tombol lift, kami berdua pun langsung masuk.
dan liftnya pun langsung turun membawa kami ke lantai dasar. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, listrik di gedung tersebut masih menyala, namun seluruh lampunya dimatikan, sehingga terkesan seram dan angker. Dan kemungkinan besar, tempat tersebut adalah tempat persembunyian para kriminal. Tes interview. Suatu hari, ketika aku sedang bersantai-santai, tiba-tiba aku mendapatkan sebuah email yang ternyata isinya adalah sebuah panggilan untuk melakukan interview di sebuah perusahaan yang cukup terkenal. Aku pun lantas menghubungi temanku untuk memberitahukan kabar gembira ini. Dan ternyata temanku juga mendapatkan panggilan untuk melakukan interview juga. Akhirnya kami berdua pun janjian untuk berangkat bersama pada saat interview. Setelah kami tiba di perusahaan tersebut, ternyata sudah ada banyak pelamar yang datang. Aku pun lantas duduk di ruang tunggu bersama temanku dan para pelamar lainnya. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya giliranku dan temanku pun masuk ke ruang interview. Kami berdua ditanya berbagai banyak hal, termasuk tentang riwayat kesehatan. Tapi, aku mendapatkan sebuah masalah, yang dimana pada surat keterangan sehatku, aku pernah mengalami sebuah kerusakan pada liver. Jadi, manajer trainingku pun meminta untuk melakukan tes kesehatan lagi dan menyuruhku untuk datang 2 hari kemudian. Sementara itu, temanku pun langsung diterima karena ia dinyatakan sehat. Dan 2 hari kemudian, setelah melakukan tes kesehatan lagi, aku pun kembali ke perusahaan tersebut. Dan setelah mengetahui aku sehat, manajer trainingku pun langsung tersenyum bahagia. Sehingga aku pun langsung diterima dan bisa mulai bekerja pada esok harinya. Aku pun benar-benar sangat terharu karena dia benar-benar peduli pada kesehatan karyawannya. Tapi sebelum aku pulang, aku ingin menemui temanku terlebih dahulu. Karena sudah 2 hari, temanku tersebut tidak pernah membalas semua pesanku setelah ia diterima kerja duluan. Dan karena sekarang sedang jam istirahat, aku pun mencoba untuk berkeliling, namun tidak menemukan temanku tersebut. Sehingga aku pun memutuskan untuk beristirahat sebentar di sebuah bangku kantin yang terlihat sepi. Tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang menghampiriku dengan berkata bahwa di sini ia sudah bekerja selama 10 tahun, namun ia baru pertama kali melihatku. Dengan sopan, aku pun berkata bahwa aku mulai bekerja pada besoknya, dan sekarang aku sedang menunggu seorang teman. Pria tersebut pun bertanya lagi tentang apakah temanku adalah anak yang baru bekerja juga. Aku pun lantas menjawab bahwa temanku tersebut sudah masuk bekerja lebih dahulu daripada aku. Tiba-tiba, pria tersebut pun tertawa dan mulai meninggalkanku. Aku pun sedikit bingung karena aku tak mengerti tentang alasan mengapa ia tertawa. Namun, tak lama kemudian pria itu pun kembali sambil menyodorkan sebuah sosis kepadaku. Aku pun lantas bertanya tentang apakah sosis tersebut adalah produk yang dibuat di pabrik ini. Pria itu pun hanya menganggukkan kepala sambil sedikit tersenyum. Namun, tiba-tiba aku menyadari sesuatu sehingga aku memutuskan untuk langsung segera pulang. Dan sesampainya di rumah, aku pun langsung menelepon manajer trainingku karena aku ingin memberitahu bahwa aku mengundurkan diri dengan alasan masih sakit. Apakah ada sesuatu yang aneh? Kemungkinan besar perusahaan tersebut memproduksi sosis dengan bahan dasar berupa daging manusia. Itu terbukti dari kata manajer trainingnya yang berkata bahwa sehat itu sangat berharga. Karena jika terdapat riwayat penyakit, maka kualitas sosis yang dihasilkan bisa menurun. Hewan peliharaan. Hari ini, aku sudah mulai untuk hidup mandiri. Dan agar tidak kesepian, aku pun memutuskan untuk memelihara seekor burung beo sebagai binatang peliharaan. Ternyata, burung beo yang aku pelihara sangatlah pintar, karena ia sudah mulai belajar untuk mengikuti semua ucapanku. Hingga suatu hari, ia selalu menyapaku dengan ucapan selamat pagi. Dan setiap malam, ia juga selalu menyapaku dengan ucapan selamat datang kembali. Aku pun sangat kagum, karena ia benar-benar hewan yang sangat pintar.
Apakah ada sesuatu yang janggal? Dan jika kalian bisa menjawab soal riddle yang terakhir, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar.